Gereja merayakan Misteri Agung Penebusan kita secara meriah dalam hari suci sambil mengenangkan sengsara bahwa dan pelanggan Tuhan melalui perayaan istimewa. Bahkan puasa Kudus Paskah yang baru dilaksanakan pada hari Jumat Agung untuk mengenang sengsara kita seyogyanya diperpanjang juga sampai hari Sabtu Suci, mengingat keistimewaan kita tadi, sehingga setelah semangatnya ditingkatkan Tuhan yang maha suka kita berhubungan Tuhan yang dirayakan. Hari Suci merupakan perayaan dengan perjamuan malam terakhir kita bersama dengan para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan persaudaraan yang penuh makna. Oleh karena itu perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan kita. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan Tuhan salib Kristus, pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya sebagai lambang Tuhan dalam upacara pembasuhan kaki para rasulan. Untuk semua perubahan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk memberikan pelayanan yang serupa, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa dibangun saat kita merayakan Ekaristi pada saat-saat tertentu. Mari awali Ekaristi dengan datang kepada Tuhan dalam keberusahaan kita memilihkan. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Engkau mengorbankan diri bagi kami semua.
Allah Anda dan Panusan kita Kristianto yang telah waktu yang lalu melalui kuliah. Semoga Allah yang mengampuni dan segala dosanya dibebaskan. Dibebaskan pula dari api berusia dan ditempatkan di surga untuk bertemu dengan para kudus di surga. Semoga keluarga tetap bersiap dalam iman yang kita sambutkan dengan doa gereja. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, kuda-kuda menyerahkan dirinya kepada jemaatnya, mempercayakan kepada gereja kurban bebas dan tetap serta perjamuan setanasinya. Semoga nantinya merayakan perjamuan malam ini berlimpah kepenuhan nasib dan hidup dari istri yang utuh dan manusia. Dengan kuasa Yesus Kristus Putra Tuhan dan keselamatan yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bertelak dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada 9 hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berarti dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya tepat-tepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman.
Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk menangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari roti ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat yang terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan air yang berpihak pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang akan kulakukan kalau engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki." Lalu Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali
umat Buddha kita. Jika jadi saat Tuhan dan guru membasuh kaki, maka kami wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepada. Demikianlah sabda Saudara-saudara, selamat malam. Pasti langsung padamu waktu tidur. Menarik sekali, setiap orang mempunyai cara bagaimana mengungkapkan perjalanannya, menandai bahwa saya memasuki sebuah peristiwa yang agung, perayaan yang agung dan seterusnya. Saya akan membawa penuhan ini dari sebuah yang semuanya tahu, tapi tidak tahu alasannya. Melayani lebih sungguh, melayani
tidak sedang bergerak. Maka pelayan yang tulus yang akan membawa mereka ke sana. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam bacaan yang kedua yang disampaikan Paulus menggunakan soal Ekaristi. Ekaristi yang dibariskan oleh Yesus yang diinstitusikan oleh Yesus menjadi bagi kita tanda bahwa itulah pelayanan Yesus yang kedua. Itulah kasih Yesus yang sehabis-habisnya. Jadi itulah berkat Yesus yang tidak pernah hilang, tidak pernah berhenti. Jadi di dalam bacaan Injil bagaimana pelayanan yang dikatakan oleh Yesus diungkapkan di dalam membasuhkan kaki para muridnya. Kemarin dalam minggu pertama dalam pertemuan saya ketika Yesus dialun ke Yerusalem sebetulnya tidak jauh berbeda ketika melaksanakan di sebuah teritori wilayah tertentu. Hanya bedanya bahwa ketika melaksanakan itu mereka yang menjadi bawahannya itu meminta diperingati untuk melakukan kesadaran untuk pengadaan apa dan seterusnya. Minta Jokowi untuk menyelesaikan kesalahan di Lampung Timur dan seterusnya. Akhirnya mereka kemana-mana. Tapi Yesus sang Raja pun dia tidak sanggup yang meminta, tetapi mereka memberikan. Mereka memberikan sambutan yang luar biasa. Mereka memberikan pakaian yang dibelah sebagai bentuk penghormatan yang agung. Minggu pertama sudah membuka permulaan itu bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita menolongi untuk membalas. Dan persis diungkapkan oleh Yesus dalam simbol pembasuhan kaki. Maka Kamis Putih yang setiap tahun kita rayakan akan mengajak kita bagaimana menjadi seorang Kristian yang berkasih, yang rela berkorban dan akhirnya menjadi berkat dalam hidup Tuhan. Tuhan berkati yang baik kita. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mulai pada pembasuhan kaki mengenal kembali bagaimana Yesus membasuhkan para muridnya
Sempurna
berdiri, kita memanjatkan doa bersama. Dengan surat para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling mengasihi dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi si Paus, para uskup dan para imam, semoga si Paus dan uskup Ali serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya membuka setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Mari tadi memanjatkan doa kita pada kesempatan ini. Kami dengar dan kami doakan Stefanus Andika Desianto yang telah mengawali menghadapi dalam tahun yang lalu. Semoga Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan terima pada dalam Tuhan bersama dengan para kudus dan jadikan kami yang berdoa bersama keluarga dan kami yang masih bersiaran menyanyi. Marilah kita dalam doa kami yang benar. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan dalam rumah-rumah kami, sungguh usia harapan dan pertolongan kami, sehingga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab